Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang belajar peduli ya. Kita akan belajar peduli. Oke. Sebelum masuk ke materi, Samanera akan menanyakan terlebih dahulu. Apakah anak-anak pernah peduli dengan teman? Apakah anak-anak pernah merasakan bahwa anak-anak telah dipedulikan oleh teman? Ya, dalam hal ini semua orang pasti merasakan kepedulian, baik dari orang tua maupun dari teman ya. Seringkali kita mendapat kepedulian itu dari keluarga kita sendiri ya. Biasanya dari ayah atau ibu kita. Mengapa ayah ibu kita sering marah-marah kepada kita? Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk mendidik anak-anak sekalian. Jadi anak-anak jangan berpikir buruk terhadap orang tua ya. Karena orang tua semuanya baik dan mendidik putra-putrinya supaya menjadi anak yang baik. Intinya ke situ ya anak-anak. Jadi ketika kita sudah belajar peduli kepada orang lain, kepada teman atau kepada ayah dan ibu, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan ya, karena kita sudah melakukan suatu kebajikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempedulikan orang lain. Jadi anak-anak harus tahu ya apa itu makna dari belajar peduli. Anak-anak mungkin dari beberapa banyak yang tidak sadar bahwa orang yang ada di sekeliling kita itu mempedulikan diri kita ya. Misalkan saja anak-anak sering makan terlambat, makan kesiangan. Teman-teman atau orang di sekeliling kita pasti akan menanyakan, udah sarapan belum nak? Udah sarapan belum? Udah makan belum? Gitu. Itu adalah cara mereka untuk mempedulikan diri kita dengan cara yang sederhana. Begitu pula nanti anak-anak kalau di rumah harus bisa memahami ya. Bukan berarti di rumah bisa santai-santai gitu ya. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya makan gitu. Intinya semua yang berkaitan dengan nilai-nilai kepedulian itu akan kita rasakan. Itu sudah menjadi kemutlakan ya. Pasti setiap orang akan merasakan dipedulikan dan mempedulikan. Oke? Jadi kita langsung saja ya pada materi kita kali ini. Untuk pembahasan submateri belajar peduli,
akan dikisahkan oleh sebuah cerita berjudul Bodhisatwa Gadis Kecil. Ya, anak-anak, jadi bodhisatwa ini sangat baik ya, demi menolong sesama makhluk sosial, yaitu sesama orang. Gadis kecil ini memberikan sedekah kepada orang miskin. Ya, untuk itu kita langsung saja ke cerita. Oke, kita masuk ke cerita ya. Hiduplah seorang gadis kecil yang tinggal di bawah jembatan yang kumuh. Ia tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua, renta, sehingga tidak dapat mencari makan untuk anaknya. Makan enak dan tidur yang nyaman hanyalah impian belaka yang tidak akan pernah didapatkan seumur hidupnya. Bisa saja makan nasi sehari sekali dan tidur tanpa diganggu petugas keamanan merupakan kebahagiaan baginya. Namun, apakah hanya sebatas itu kebahagiaan yang diharapkan si gadis kecil itu? Setiap pagi setelah membersihkan wajah, gadis kecil itu pergi ke pelataran parkir di sebuah kantor dengan membawa sebuah ember dan beberapa kain yang sudah lusuh. Setelah sampai di sana, ia menyapa seorang satpam yang menjaga kantor tersebut dan melemparkan senyum manis. Satpam tersebut membalas senyuman dan membiarkannya masuk. Kemudian, si gadis segera menghampiri barisan mobil-mobil mewah dan meletakkan embernya. Ia membasahi sepotong kain dan dengan cekatan membersihkan semua badan mobil sampai mengkilap. Ia membersihkan mobil-mobil tersebut dengan hati-hati agar tidak membuat goresan. Semua mobil yang ada di sana ia bersihkan sampai siang hari. Kemudian ia langsung pulang meletakkan embernya dan pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengambil sekeranjang kue. Lalu ia pergi ke sebuah sekolah di sekitar daerah tersebut untuk menjajakan kue-kue yang ia bawa hingga sore hari. Setelah kue-kue itu habis terjual, ia segera kembali ke pelataran parkir yang setiap pagi ia kunjungi. Ia menunggu para pemilik mobil keluar dari kantor dan menyapa mereka dengan senyuman. Para pemilik mobil sudah tahu bahwa mobil mereka selalu dibersihkan setiap pagi oleh gadis cilik tersebut. Mereka selalu menyiapkan uang Rp1.000 untuk diberikan kepada gadis manis yang sudah membersihkan mobil mereka. Setelah mendapatkan uang, ia segera pergi mengembalikan keranjang kue dan membayar hasil penjualan hari itu. Kemudian pemiliknya memberikan ia Rp5.000. Gadis cilik itu segera pergi ke sebuah rumah makan sederhana untuk membeli 3 bungkus nasi. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke sudut jalan dan memberikan sebungkus nasi kepada seorang pengemis tua yang sudah tidak mampu berdiri. Kemudian ia pulang ke rumah untuk menikmati 2 nasi bungkus bersama ibunya. Pada hari Minggu tidak ada kantor dan sekolah yang buka. Biasanya ia pergi ke sebuah wihara kecil bersama ibunya dengan menggunakan pakaian terbaik yang ia miliki. Mereka mengikuti kebaktian dan mendanakan seluruh sisa uang yang didapatkan oleh gadis kecil itu selama 6 hari. Setelah kebaktian selesai dan para umat sudah pulang, ia dan ibunya bersama-sama pengurus wihara membersihkan wihara tersebut hingga malam hari dan kemudian kembali ke rumah mereka di bawah jembatan. Begitulah kehidupan yang dijalani sang gadis kecil bersama ibunya. Tindakan yang ia lakukan memang kelihatan bukan hal yang besar.
Uang yang ia danakan tidak seberapa. Pakaian yang ia pakai pun hanya pakaian lusuh yang bersih. Sebungkus nasi yang setiap hari ia berikan kepada pengemis pun bisa kita beli dan kita danakan kepada pengemis. Tapi apakah kita telah melakukannya? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kita pernah melakukannya? Setiap pagi ia melemparkan senyum kepada orang-orang di kantor tersebut, sehingga mereka yang punya banyak masalah pun bisa terhibur sejenak dengan membalas senyuman gadis kecil itu. Uang yang ia danakan meskipun hanya beberapa ribu, tetapi merupakan semua uang yang ia miliki. Pakaian lusuh yang ia pakai ke wihara merupakan pakaian tersopan yang ia miliki. Sebungkus nasi yang selalu ia danakan kepada pengemis merupakan hasil keringatnya setiap hari. Meskipun apa yang ia lakukan kelihatan sepele, tetapi memberikan hasil yang besar bagi orang lain. Saat ini banyak orang yang memiliki harta yang lebih daripada harta yang gadis itu miliki. Renungkanlah kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah dengan kelebihan yang saat ini kita miliki, kita mampu berbuat seperti yang dilakukan gadis itu? Menjadi bodhisatwa di zaman sekarang tidak perlu muluk-muluk, ya. Kita dapat melakukan hal-hal kecil untuk membantu orang lain. Apa yang setiap hari dilakukan gadis kecil itu dapat dikatakan sebagai tindakan bodhisatwa. Ia dapat melewati kehidupan ini dengan selalu berbuat baik yang disertai dengan semangat dan kesabaran yang kuat. Semoga mulai detik ini kita mau bertekad untuk mengembangkan jiwa bodhisatwa dalam diri kita meskipun dimulai dari hal-hal kecil. Pesan dan makna cerita: belajar peduli bukan saja peduli kepada orang atau makhluk lain, tetapi juga peduli kepada diri sendiri. Peduli pada diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya rajin belajar demi masa depan yang cemerlang, menjaga kesehatan batin dan kesehatan tubuh. Juga termasuk bentuk kepedulian pada diri sendiri. Meskipun badan suatu saat mengalami sakit, pikiran harus juga dijaga agar tidak ikut sakit. Peduli pada orang lain sesungguhnya juga peduli pada diri sendiri. Semua yang kita lakukan untuk orang lain akan berbalik kepada diri sendiri. Berdana dapat membuat kita disukai dan disayangi banyak orang, dan mereka akan menolong kita saat kita membutuhkan. Orang tua kita di rumah adalah sebagai Buddha yang masih hidup. Kita sebagai anak-anaknya wajar bila merawat orang tua dikala usia tua, sakit, dan sudah tidak berdaya. Teladan yang dilakukan Buddha perlu dicontoh, walaupun murid-muridnya bukan saudara dengan penuh kasih sayang. Buddha mau merawat demi kebahagiaan mereka. Begitu besar kasih sayang Buddha kepada semua makhluk. Jadi demikian ya anak-anak, untuk penyampaian materi kita tentang topik belajar peduli. Nah, anak-anak di sini dapat menangkap pasti ya dengan cerita di atas tentang kepedulian. Mungkin dari anak-anak itu banyak yang bertanya-tanya, Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa begitu? Ya. Biasanya ada yang memperhatikan kita, ada yang acuh tak acuh juga ada, itu ya, berbagai sifat dan karakter seseorang. Jadi, untuk belajar peduli, kita lakukan yang pertama, kita harus peduli kepada orang tua dulu ya. Karena apa? Karena orang tua adalah
pahlawan kita yang paling utama. Yang kedua baru siapa? Yang kedua boleh guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah banyak mendidik dan mengajarkan kita. Baru yang ketiga, kita belajar peduli kepada sesama teman dan semua makhluk. Itulah beberapa materi ya yang dapat Samanera sampaikan. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat membawa pencerahan bagi anak-anak sekalian. Semoga belajarnya semakin semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah, tetap semangat. Oke. Nanti untuk tugas-tugas bisa dikerjakan ya. Tugasnya itu ada membuat keterampilan, membuat topeng kepedulian. Nanti dibuat sebagus mungkin topengnya ya. Itu udah saya bagikan prosedurnya apa saja yang harus dipakai ya, sudah ada ya di link di grup WA, sudah saya bagikan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.